Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topung di seluruh Nusantara dan di mancanegara. Kembali bersama saya Dr. Irin Hariningsih. Kami sedang berada di Batam bersama gurunda kita Ustadz Abdurrahman dan Bu Nopa Muharti, Ketua Pusdiklat. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 Agustus 2023, kami baru saja selesai melaksanakan latihan tingkat dasar dan pendalaman untuk angkatan ke-22 di Kota Batam. Kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz dan Bu Nopa bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kesan-kesannya dan harapan kedepannya. Monggo Ustadz, kira-kira udah kesekian kali ke Batam? Udah sangat merasa hafal sama jalan-jalan di Batam atau malah semakin heran karena jalan makin lebar-lebar? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi yang ke-22 ya, Masya Allah sudah pelatihan selesai dan ini paling meriah, paling banyak pesertanya, paling banyak pejabatnya ya. Ada wakil wali kota, ada ketua RT. Pesertanya juga sangat bervariasi. Peserta banyak dari beberapa pulau ya, dari berbagai profesi ya. Jadi Masya Allah, sahabat Topung Indonesia di Batam ini sudah luar biasa. Ini saya sudah mungkin 10 kali ya ke Batam ya. Tak terhingga. Semakin hari terasa semakin ramai, yang kelihatan apa tuh semakin berkembang. Begitu masuk bandara, keluar bandara, jalan sudah semakin lebar, Masya Allah. Dan saya yakin ke depan Totok Punggung mendapat sambutan semakin luar biasa, ya. Dan kemarin pun dari Kadinkes Provinsi, Masya Allah, beliau juga sudah Insya Allah mendukung ya untuk Totok Punggung. Beliau langsung merasakan di Totok juga. Jadi kalau belum setuju kita totok lagi. Lalu dari DPR ya, DPRD. Haji Irwansa juga, Masya Allah, beliau mendukung juga. Jadi sahabat Top Indonesia, alhamdulillah di Batam perkembangan luar biasa. Dan kita canangkan untuk TFT ke-12 12 pas ya. Setelah di Cigudeg atau di Jakarta nanti yang 11, Insya Allah yang ke-12 di Batam. Karena tadi sudah ada 30 calon peserta TFT yang ikut standarisasi. Dan kita harapkan 6 bulan kemudian yang ikut pelatihan tadi ikut standarisasi lagi. Kalau ikut semua berarti sekitar ada 100 orang ya. 110 orang, Masya Allah. Maka kemungkinan besar TFT 12 bagi 2. Karena kebanyakan peserta. Begitu ya. Semoga bisa terlaksana dan Batam target kita ke depan memiliki rumah sehat internasional. Karena memang cukup strategis untuk perkembangan ke depan ya. Kita berharap nanti mungkin 2025 kita canangkan untuk di Batam sudah ada rumah sehat internasionalnya ya, hingga teman-teman semuanya teruslah kita sekarang berjuang ya untuk memperkenalkan Totok Punggung terutama di Kepri, dan semoga Dr. Irin menjadi salah satu anggota legislatif DPRD Batam atau Kepri. Masya Allah, berarti DPRD tingkat provinsi Kepri, subhanallah ya. Semoga Allah kabulkan hingga ke depan Totok Punggung semakin maju dan berkembang di Batam dan Kepri ya, Kepri dan Batam terutama ya, dan semakin meluas lagi. Besok Insya Allah kita ke Tanjung Pinang, habis Tanjung Pinang Tanjung Priok enggak? Besok kalian pulang. Tanjung Pinang ya. Dan juga untuk sekalian ya, himbauan untuk teman-teman di Malaysia, karena saya diminta untuk buat video, jadi mohon maaf ini MC menyalahi aturan. Ya, jadi teman-teman di Malaysia, salam sehat, salam Totok Punggung, terutama kepada Bunda Emi Suryana. Ada 3 orang ya, Salawati, Masya Allah ya. Satu lagi itu ya 3 orang itu, Masya Allah, yang semangat luar biasa. Jadi salam Totok Punggung untuk semua yang ada di Malaysia. Untuk masyarakat Malaysia, saya Abdurrahman, Ketua Komuniti Totok Punggung Indonesia,
Ya, mengucapkan salam kenal, salam hangat selalu dari Indonesia. Dan semua semoga ya ke depan Totok Punggung terutama di Malaysia semakin berkembang. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia, di all provinces in Indonesia. Jadi sudah ada insya Allah terapis Totok Punggung. Jadi Totok Punggung itu luar biasa ya, dalam waktu singkat kita mulai komunitas community 2018. Dalam waktu singkat 5 tahun, subhanallah, dengan izin Allah kita sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ya, kenapa begitu cepat menyebar? Karena ternyata Totok Punggung itu sangat mudah, simple, sangat mudah, dan dengan izin Allah sangat efektif. Sangat efektif, sangat cepat dirasakan efeknya oleh pasien kita. Ya, bahkan dengan izin Allah mereka rasa obat medis itu yang selama ini digunakan ternyata kalah cepat reaksinya dengan Totok Punggung yang langsung kita totok pada sumber permasalahan yang diderita pasien kita. Harapan kami di Indonesia, semoga saudara kita di Malaysia semakin terus bersemangat mengembangkan kepada trio women, trio women. Ya, 3 wanita hebat dari Malaysia, masya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan kegiatannya di sana, terutama di negeri 9 ya. Oh, masya Allah, dari negeri 9, semoga nanti ke negeri 10. Oh tidak. Dari Johor ya, tadi siang ada. Dari Johor, masya Allah ya. Jadi sudah ada beberapa perwakilan di Malaysia. Harapan kami semua dari Indonesia semoga tetap semangat ya untuk terus mengembangkan terapi Totok Punggung atau getaran tulang belakang di Malaysia, dan ke depan masyarakat Malaysia semakin merasakan manfaatnya ya, hingga secara alami kita bisa mencapai kesehatan yang lebih sempurna. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam dulu Ustaz, belum salat. Baik, itu tadi sepatah 1000 patah dari Ustadz. Kita bergeser ke Bunda Nopa. Tapi mohon maaf pemirsa, ada background sedikit karena tetangga kita sedang ada hajatan. Mudah-mudahan tidak mengganggu kualitas audionya. Bunda, ini kan sekalian sama standarisasi ya. Apa sih pentingnya seorang topuris itu nggak sekedar ikut pelatihan tingkat dasar dan pendalaman, tapi kenapa harus banget ikut ujian standarisasi, Bunda? Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya Dr. Ririn. Salam Topung untuk semua sahabat Topung dimanapun berada. Baik, kenapa kita penting sekali, terutama di komunitas Totok Punggung Indonesia, untuk mengikuti tahapan ujian standarisasi. Karena pada tahap inilah para topuris itu atau para calon topuris itu untuk diberitahukan apa saja sebenarnya SOP, apakah sudah benar tahapan-tahapan penotokannya, mulai dari general treatment, focusing, dan finishingnya. Pada saat ujian standarisasi inilah kita memberikan atau menyamakan gerakannya itu dari semua calon-calon terapis itu. Dan setelah seandainya dinyatakan lulus dalam ujian standarisasi ini, maka para calon topuris ini resmi dinyatakan sebagai seorang topuris. Selain itu, yang paling penting lagi adalah para topuris ini sudah diberi izin untuk bisa membuka rumah sehat Totok Punggung. Dan itu intinya. KTA, ya? Betul. Dan untuk periode kali ini KTA atau kartu tanda anggota komunitas Totok Punggung Indonesia dikeluarkan setelah mengikuti atau dinyatakan lulus sebagai dari ujian standarisasi. Seperti itu, Dok. Apakah semua yang ikut standarisasi sudah pasti yakin 100% lulus atau ada ketidaklulusan? Ada beberapa kriterianya, ada nilai-nilainya, dan seandainya ada yang nilainya kurang, itu ada lulus bersyarat. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ada perlu mengulang ujian standarisasi barangkali? Itu mungkin kalau yang tapi rata-rata belum pernah ya yang mengulang, paling hanya lulus bersyarat saja. Iya. Terus kalau misalnya beliau sudah lulus ujian standarisasi, tapi kemudian dalam perjalanannya kita menemukan melanggar atau tidak sesuai lagi atau berbelok, sudah tidak sesuai SOP tadi lagi. Kira-kira ada
apa gitu dari pusat atau bagaimana? Iya, tentu di semua organisasi pasti ada yang namanya tata tertib atau peraturan. Nah, kalau seiring berjalannya waktu setelah mengikuti ujian standarisasi, mungkin ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan SOP, pasti kita akan ada teguran. Sesuai seperti umum, ada teguran pertama, kedua, dan ketiga. Kalau terlihat itu fatal, itu pasti kita akan langsung memberikan hukuman lah, seperti gitu. Iya. Terus ada juga yang bertanya Bunda, ujian standarisasi itu kalau kemudian menjadi persyaratan untuk mengikuti TFT, apalagi selain bahwa sudah ikut standarisasi, apalagi syarat selanjutnya untuk mengikuti TFT? Ya, untuk yang terbaru ini setelah Munas kedua KTPI, syarat untuk mengikuti TFT yang pasti dia sudah lulus ujian standarisasi, dan kalau bisa dari masa waktunya dari ujian standarisasi ke TFT itu agak sedikit berjarak. Jadi ada batasan? Kalau sesuai dengan ART itu kurang lebih 2 tahunan. Tapi kita masih bertahap untuk ya? Betul, masih fleksibel karena juga ini peraturannya baru, jadi masih ada masa transisi. Kita perlu lihat bahwa Topuris tersebut benar-benar sering notok ya. Betul, itu wajib karena walaupun jangan ikut ujian habis itu nggak ikut tiba-tiba. Karena keberhasilan seorang Topuris itu adalah dipraktek setiap hari. Walaupun hanya 15 menit, yang pasti prakteknya setiap hari. Satu lagi, pertanyaan yang sering banget saya terima ini, karena kan saya sering dapat WA dari mana-mana. Acara-acara di berbagai macam kota tuh sering teman-teman tuh nanya, Bu Dokter, kenapa sih sekarang nggak ada lagi ujian baca Quran, ujian tahsinnya gitu? Gimana tuh Bunda kira-kira? Baik. Ya, itu mungkin yang lama ya, peraturan buat yang lama memang kita ada 3 materi, yaitu tahsin, kemudian wawancara, dan ujian praktek. Seiring berjalannya waktu, setelah Munas kedua kemarin kita ada perubahan, bukan berarti kita tidak melaksanakan itu lagi seperti yang tahsin, membaca Al-Quran, tetap itu dilaksanakan, tetapi bukan wilayah kita untuk menilainya. Tidak menjadi kriteria kelulusan? Tidak. Yang menjadi kriteria utamanya adalah praktek topungnya. Gitu. Tapi tetap dilakukan? Tetap dilakukan, itu nanti untuk membatasi dengan yang, karena sekarang ini pelatihan dasar dan pendalaman, ini juga info untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa sekarang untuk peserta pelatihan dasar pendalaman bisa untuk seluruhnya, umum gitu. Boleh agama apapun? Boleh. Pelatihan tingkat dasar dan pendalaman. Betul. Jadi sudah terbuka untuk semua umum. Agama ya? Iya. Mungkin itu info yang pengen banget didengar oleh banyak orang ya, bahwa sekarang pelatihan tingkat dasar dan pendalaman boleh diikuti oleh umat agama apapun. Makasih Bunda. Baik. Ustadz, 1 tahun ke depan kira-kira apa program-program yang ingin Ustadz sampaikan atau untuk diberitahukan kepada teman-teman di wilayah manapun? Monggo. 1 tahun ke depan. Sudah banyak program yang kita canangkan ya. Salah satunya dalam tahun-tahun ini kita kembali justru membumi. Ya, kemarin kita ke Pulau Seribu untuk mengadakan bakso sosialisasi. Kita kerahkan semua trainer. Sekarang target kita adalah bagaimana kita terjun ke masyarakat hingga masyarakat bisa merasakan manfaat otot punggung. Jadi trainer kita tujukan pertama harus terjun ke masyarakat, bukan kasih pelatihan seperti sebelumnya, pelatihan dasar pendalaman, tapi langsung sosialisasi yang memberikan pelatihan gratis untuk warga. Ya, kemarin Masya Allah di Pulau Lancang itu hampir 100 orang lebih lah, ya, ikut sosialisasi. Lalu kita berikan juga materi dasar ya untuk general treatment. Jadi mereka pulang tuh bisa praktek untuk keluarga mereka masing-masing. Jadi kita banyak memberikan manfaat untuk masyarakat langsung. Hingga ke depan trainer itu tugas utamanya justru memberikan sosialisasi. Pelatihan itu tugas formal yang harus diselesaikan dengan yang memberikan sertifikat dan sebagainya. Tapi yang utama adalah bagaimana trainer itu memberikan pelatihan langsung ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya, betul-betul mereka sangat membutuhkan. Kita beri pelatihan itu luar biasa, semangat sampai malam itu luar biasa, ya, dan itu gratis, ya. Dan Masya Allah, ya, dengan begitu mereka jadi apa? Jadi bisa bermanfaat juga. Dan ada yang langsung kita tes hari itu, langsung terus suruh menotok, Masya Allah bagus. Bahkan berikutnya yang menotok Ustadz di sana langsung dia besok harinya itu. Bahkan besok hari sudah buka praktek. Nelayan.
80% nelayan, ya. Dan itu langsung praktek, pasiennya besok langsung banyak, masya Allah. Artinya apa? Ketika kita terjun ke masyarakat memberikan sosialisasi dan baksos, itu kita harus tinggalkan ilmu yang bermanfaat buat mereka. Ya, jadi begitu baksos selesai, mereka bisa melanjutkan kegiatan aktivitas atau punggung. Nah, itu yang utama, ya. Itu salah satu program kita. Yang kedua, banyak trainer yang sekarang tuh dia tak melakukan kegiatan pelatihan, dia pasif, ya. Nah, ini yang kita harapkan, maka kita adakan nanti jambore khusus trainer, ya. Bagaimana nanti dokter Irin memberikan motivasi, ya, fokus otot punggung begitu. Dokter Ola memberikan motivasi fokus otot punggung begitu, ya. Kenapa? Karena memang dari dokter itulah yang betul-betul paham secara medis dan juga bisa membuktikan secara medis gitu. Jadi betul-betul akan membuat trainer itu termotivasi. Kenapa mereka tidak bergerak? Ya karena memang banyak mungkin mereka kegiatan-kegiatan terapi yang lain gitu ya, nggak fokus. Kita berharap ke depan trainer itu fokus. Maka di jambore khusus trainer ada motivasi dari pihak medis juga. Lalu kita berikan juga langsung nanti itu bagaimana otot punggung bisa mengatasi masalah patah tulang dan sebagainya, pembidaian ya. Insya Allah kita berikan teknik pembidaian dan sebagainya. Lalu juga bagaimana nanti materi promil ya dikuasai oleh trainer. Jadi semua trainer itu harus merata memiliki kemampuan untuk memberikan training yang memang selama ini di Totobung itu ada. Macam patah tulang tadi kan, pembidaian dan sebagainya. Lalu program hamil dan sebagainya. Itu bukan hanya yang bisa satu orang saja. Itu kan sudah memang bagian dari Totopunggung yang kita dapatkan. Ya nggak dipisah-pisah gitu ya. Nanti nggak dipisah lagi, sekarang masih dipisah nih. Padahal satu, betul. Nanti ke depan ya sudah pelatihan dasar pendalaman, ada materi patah tulang, keseleo, materi promil dan sebagainya, ya sudah jadi satu. Maka setiap trainer ke depan harus menguasai hal-hal seperti itu semua, gitu ya. Lalu untuk Jambore Nasional ini nanti di Jogja, ini Jambore yang tertunda, ya. Jadi Jambore yang tertunda, waktu itu memang rencana kita bulan April di tahun 2018 pas COVID. Pas COVID ya 2020 pas COVID itu. Nah kita memaksakan diri itu tidak bisa, ya, akhirnya kita tunda dan insya Allah akan dilakukan pada nanti bulan September ya, insya Allah akhir September. Jambore ini luar biasa karena diadakan di kota Yogyakarta, ya, sebuah kota yang sangat itu istimewa. Ya saya sudah sering juga ke Jogja. Dan itu luar biasa, terutama kulinernya aneh-aneh. Ada apa itu sop dinosaurus, namanya unik-unik. Jadi kalau nanti kita ke sana, insya Allah kita langsung bisa berjumpa dengan dinosaurusnya. Begitu ya mungkin ya. Semoga apa tuh? Selain Jambore ada lagi Rakernas. Oh, Rakernas juga kita harapkan perwakilan wilayah datang untuk memaparkan program-programnya dan juga dari pusat memaparkan rencana program-programnya juga ya, hingga kita bersinergi seluruh Indonesia hingga ke depan. Target kita 5 tahun ke depan ya. Tadi Totopunggung sudah semakin berkibar dan setiap provinsi sudah memiliki trainer-trainer yang terus bergerak, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Demikian mungkin untuk sementara ya yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz. Bunda Nova. Kita mau ada rencana ke Kendari nih. Ya. Insya Allah bulan Oktober ya. Insya Allah tanggal 7 dan 8 Oktober. Boleh mampir ke Makassar nggak nih Bunda kita? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh ya. Kita agendakan kegiatan atau mungkin seminar mungkin bisa. Road to Sulawesi barangkali? Boleh. Kembali dong. Bunda, kenapa Kendari ya? Atau mungkin wilayah Indonesia bagian timur sangat jarang ya melakukan pelatihan atau standarisasi atau TFT. Kayaknya saya selama bergabung malah baru dengar kali ini nih ada. Monggo gimana tuh ceritanya untuk Indonesia baik wilayah timur? Iya, untuk totok punggung atau topung sendiri di wilayah timur sebenarnya sudah banyak ya. Trainer pun sudah banyak di daerah Papua, Sorong, itu sebenarnya sudah banyak. Hanya memang yang terdengar selama ini di daerah timur itu hanya di daerah Sulsel atau Makassar. Kenapa? Ujung Pandang sepi ya? Makassar sekarang, Ujung Pandang, Makassar sekarang. Manado. Manado
baru beberapa, dan juga di daerah timur untuk kepengurusan wilayahnya hanya baru dua pengurus wilayah, daerah Sulsel dan Sultra, Sulawesi Tenggara. Nah, sebenarnya selama ini terkendala di jarak itu tadi. Nah, seperti di Papua, misalnya dari Papua Barat atau ke Papua Timur itu jauh, dan untuk transportasinya juga terkendalanya di sana sih, secara umumnya seperti itu. Untuk kalau dulu Bu Nova kan ya, koordinator wilayah, wilayah timur ya. Sekarang siapa, Bu? Untuk saat ini kita tidak ada koordinator wilayah lagi, tapi langsung ke PW-nya dan langsung ke pusat kalau belum terbentuk PW-nya. Kalau belum terbentuk PW, ya, koordinasinya langsung ke pusat. Ya? Betul. Ada yang ingin Bunda sampaikan untuk masyarakat Kendari terkait acara kita atau Makassar barangkali mau? Ya, mungkin ke Kendari ya, atau Sulawesi Tenggara, ini merupakan sebenarnya pelatihan kedua. Karena yang pertama mungkin sudah ada secara resmi dibentuknya pengurus wilayah, namun adanya di Kabupaten Kolaka. Dan untuk di Kota Kendarinya, insya Allah di bulan Oktober nanti itu adalah merupakan angkatan yang kedua dan baru di Kota Kendari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendobrak lah, agar teman-teman alumni di Kendari atau di sekitarnya bisa semangat lagi untuk bergerak mengembangkan totok punggung di sana yang bisa dibilang selama ini vakum ya, tidak aktif. Kenapa sih vakumnya kira-kira? Nah, itu yang perlu sebenarnya kita sudah sangat banyak Makassar. Betul, Makassar ya, tapi kalau untuk di Kendari sudah beda wilayah. Nah, kita sudah berupaya untuk mendorong, memberi bantuan dan arahan. Nah, itu yang kita belum tahu lagi nih, mungkin karena kegiatan yang mungkin tidak fokus, mungkin ada kegiatan yang lebih diutamakan, mungkin seperti itu. Karena kita semua tahu bahwa di komunitas Totok Punggung adalah kita organisasi yang sosial ya, gitu. Baik, terima kasih Bunda. Terakhir Ustadz, ini menjelang tahun panas 2024, tahun panas. Pasti Ustadz sudah mendengar. Memang lagi panas. Pasti Ustadz sudah mendengar di mana-mana banyak sekali kader-kader, bukan kader, topuris yang kemudian terjun berpolitik. Ada pesan atau barangkali apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait itu? Kayaknya di semua kota ada deh. Ya. Baik, kita memang membantu topuris yang pertama ya berkecimpung di bidang politik, karena memang salah satu bagian dari negara itu politik ya. Jadi memang itu harus kita kuasai hingga ke depan. Kita berharap ya Totok Punggung berkembang lebih dahsyat lagi ya, karena ada pemegang kebijakan yang memberikan mungkin ya dukungan ya, hingga kita lebih mudah untuk berkembang. Ya tidak, ya justru kita sangat mendukung. Saya pun terus terang jadi diminta oleh beberapa partai ya. Kita tidak sebutkan partainya, memang salah satunya saya sedang aktifnya itu di wilayah dapilnya Ustadz Sehu. Presiden PKS beliau meminta saya untuk memberikan pelatihan sosialisasi untuk kader-kader ya, hingga nanti kader-kader itu bergerak juga memberikan baksos-baksos ke masyarakat. Kenapa? Karena ternyata dengan sosialisasi dan baksos itulah kita mudah langsung berkomunikasi dengan masyarakat lebih dekat ya. Di Jambi pun alhamdulillah ya, kita juga bekerja sama dengan partai juga di Jambi itu, masya Allah ya. Lalu kemarin pun ke Papua, kita sudah ke Papua Barat, Manokwari. Ya alhamdulillah di sana pun Totok Punggung sudah berkembang ya. Bahkan kemarin tahun baru itu masya Allah ya, ada teman-teman Totok Punggung di sana ya menyambut tahun baru pakai komunitas Totok Punggung, masya Allah. Pengurus wilayah Papua Barat. Jadi bagi teman-teman yang aktif di bidang politik, kami siap mendukung. Karena ke depan kita perlu orang-orang pemegang kekuasaan untuk membantu program-program Totok Punggung hingga lebih dikenal di masyarakat. Kemudian juga ada yang di Batu Licin, Andia Masa ya, DPRD juga. Nanti insya Allah mungkin tadi saya sudah WA, insya Allah nanti bisa kita adakan mobilisasi terapis di sana. Kita adakan baksos akbar ya, mungkin kita kerahkan 20 terapis ke sana untuk
setiap minggu atau setiap hari selama 1 minggu, ya, roadshow di sana untuk adakan baksos akbar, apa, biar ada anggota Toto Punggung yang menduduki posisi-posisi politik, ya, itu perlu kita kuasai, ya, karena kalau kita nggak menduduki posisi politik nanti agak sulit kita berkembang, ya, terbentur oleh biasanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kita. Jadi wajib kita berjuang berjihad di bidang politik, ya, untuk apa, meluluskan program kita di bidang kesehatan. Begitu ya, Dokter Irin ini nomor 4 di Kepri, Dapil 5, Sekupang, Batu Haji, Sagulung, belakang Padang. Masya Allah, kalau saya di belakang saja. Semoga dengan izin Allah terpilih, ya, hingga bisa memperjuangkan Toto Punggung lebih dasar lagi di Kepri, begitu ya. Demikian. Ya. Ada perwakilan atau anggota DPD kita yang berada di, ya betul, nah, ya, itu belum tersentuh Toto ya Punggung. betul. Masih sangat luas Kepri. Insya Allah, Belum terkenal ya. sama sekali. Itu kalau di pulau itu lebih cepat. Biasanya lebih cepat. Macam kita di Pulau Seribu kemarin tuh, satu informasi besok langsung rame. Kita sudah di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Lancang. Itu sudah kita kuasai. Masyarakat sudah tahu kalau kita ke sana Toto Punggung langsung mereka datang. Lebih cepat informasinya. Jadi Pulau Panggang itu sudah, Masya Allah, masyarakat sudah nggak lagi mungkin berobat ke puskesmas. Apa di Pulau Pramuka, subhanallah, mereka bilang, apa Ustadz, kalau bisa tiap minggu ada dikirim terapis, kami nggak apa-apa bayar, yang penting nggak minum obat, apa, nggak minum obat lagi yang buat kita nggak sembuh-sembuh itu. Dengan Toto Punggung mereka merasakan yang luar biasa perubahan perkembangannya. Ya, jadi mereka minta kita tuh untuk apa itu, mengirim terapis di pulau-pulau di Kepulauan Seribu, ya. Tinggal sedikit lagi, beberapa pulau lagi insya Allah bisa kita sebarkan Toto Punggung di sana, dan secara alami tadi kita berikan mereka ilmu, ya. Ketika kita meninggalkan mereka, subhanallah, mereka sudah bisa melanjutkan. Mungkin di Kepri pun begitu, di pulau-pulau terluar, ya, terutama itu kabupaten. Nah betul, itu yang itulah, Cuma 2 kali gitu dari sini. itu sasaran utama, ya, itulah yang paling membutuhkan, yang harus kita berikan prioritas. Nah, untuk mereka itu pasien atau calon calon peserta pelatihan istimewa, ya. Jadi untuk mereka kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun harus berkorban, ya, mungkin uang, ya, kita tidak apa-apa, kita uang sendiri ke sana, ya, untuk menyebarkan ilmu pada orang yang paling membutuhkan, begitu, ya, yang sangat membutuhkan lebih dibanding yang lainnya, begitu mungkin, ya, yang bisa disampaikan. Ustadz, terima kasih. Sepertinya cukup obrolan kita malam ini. Ustadz harus istirahat, Bunda Nova harus istirahat. Udah dari pagi banget ya Bunda ya. Iya, Dijemput jam berapa tadi pagi? sekitar setengah 8, jam 8 ya. Oh, ini Bunda Nova pertama kali ke Batam ya? Udah pernah? Kalau sebagai topuris, iya. Kalau sebagai topis, tapi sebelumnya udah pernah ke Sudah, Batam? tapi udah lama banget. Udah lama banget, udah beda banget, udah Jauh banget ya, udah berubah udah banget nggak tahu ya. lagi yang dulu posisinya di mana, udah berubah. Baik Bunda, sahabat Topuris dimanapun berada di seluruh Indonesia dan mancanegara, kami bertiga pamit. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, tetap semangat menyebarkan syiar Topung dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Doakan kami supaya kami juga selalu sehat dan tetap semangat berjuang di garis depan Bunda ya. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, panjang usia, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Batam ya Ustadz ya. Kan udah kerasa kayak kampung halaman. Ustadz mah kampung halamannya banyak. Lombok katanya kampung halaman, Batam katanya kampung halaman, semua katanya kampung halaman gitu. Sekian bersama saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Topung. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين